Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya ya. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan beberapa soal yang ada di kuis satu yang sudah kita laksanakan baru saja ya. Oke, untuk soal pertama yaitu mengenai pertidaksamaan ya, permasalahan pertidaksamaan. Oke, di sini saya ingin memberikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan yang menurut saya itu lebih sistematis seperti itu ya, dan bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan ya. Oke, jadi mungkin langkah-langkahnya itu saya bagi menjadi 5 langkah seperti itu ya. Oke, di sini untuk langkah pertama ya, ini bisa dibaca ya. Untuk langkah pertama itu di sini kita harus menjadikan pertidaksamaan yang akan kita selesaikan itu ke dalam satu ruas seperti itu ya. Nah, kebetulan di sini untuk soalnya itu sudah bentuknya sudah jadi satu ruas ya. Jadi gak ada masalah ya di sini ya. Ya. Nah, jadi sudah jadi satu ruas di sini ya. Nah, ya. Jadi langkah pertama selalu kita harus jadikan ke dalam satu ruas ya. Selalu ya. Nah, seperti ini ya. Ini karena sudah jadi satu ruas ya. Maksudnya jadi satu ruas itu nanti untuk ruas yang lain itu nol. Nanti nilainya ya. Nah, ini nol ya. Ruas kanan nol, ruas kiri ada fungsi kuadratik seperti itu ya. Itu esensi dari menjadikan pertidaksamaan ke dalam satu ruas. Gitu ya. Oke. Kemudian tadi langkah satu apa tadi langkah satu itu kita harus menjadikan pertidaksamaan tadi ke dalam satu ruas ya, menjadi satu ruas ya. Kemudian untuk langkah yang kedua ini, langkah yang kedua itu kita harus apa? Harus menyederhanakan ya. Nah, ya, kita harus menyederhanakan seperti itu ya. Oke, jadi dari langkah satu kan kita sudah punya x kuadrat minus 6x plus 8 kurang dari atau sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, untuk menyederhanakan pertidaksamaan ini, nah karena ini merupakan suatu fungsi kuadratik, jadi udah ini kita tinggal faktorkan untuk menyederhanakan ya. Mungkin ini faktornya 4 gini ya. Oke. Untuk fungsi yang lain nanti misalkan fungsi rasional, untuk menyederhanakannya seperti apa ya? Mungkin saja nanti bisa kita sama dengankan penyebut ya. Atau yang lain nanti ya. Nanti kita sesuaikan teknik menyederhanakannya itu sesuai dengan fungsi yang ada seperti itu ya. Oke, setelah kita sederhanakan ya, di langkah yang ketiga itu kita cari pembuat nolnya. Seperti itu ya. Nah, kita cari pembuat nolnya. Nah, jadi langkah 3 apa? Kita cari pembuat nolnya ya. Nah, bagaimana caranya kita mencari pembuat nol? Nah, dari langkah 2 ini kan kita sudah menjadikan ke dalam bentuk yang menurut saya paling sederhana ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat kira-kira pembuat nol dari apa? Pembuat nol atau saya singkat PN ya. Pembuat nol dari apa? Hasil yang ada di langkah 2 ini ya X sama dengan 2 saya rasa ya. Atau X sama dengan apa? 4. Jadi pembuat nolnya ada 2 ya. X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Seperti itu ya. Oke, setelah kita mendapatkan pembuat nol ya. Oh ya, saya lupa ya. Untuk kasus-kasus fungsi rasional ya. Ya. Nanti untuk menentukan pembuat nol nanti pembuat nolnya itu kalau fungsi rasional itu dibedakan menjadi 2 ya. Jadi ada pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebut ya. Ini sebagai catatan saja ya.
Oke. Kemudian dari langkah 3 kalau kita sudah mendapatkan pembuat 0, kita masuk di langkah 4. Nah, seperti itu ya. Nah, langkah 4 itu apa? Langkah 4 itu uji daerah. Gitu ya. Bagaimana caranya, Pak? Nah, caranya itu ya, langkah pertama ya kita tinggal buat garis bilangan, ya. Kemudian kita taruh pembuat nol yang sudah kita dapatkan di langkah 3 itu di sini, di garis bilangan ini. Ya. Kemudian kita cek tanda dari pertidaksamaannya. Kalau tandanya itu ada sama dengannya, berarti pembuat nolnya itu ikut, gitu ya. Kalau dalam kasus fungsi rasional, pembuat nol yang ikut itu hanya pembuat nol pembilang, ya. Nah, tapi karena di sini bukan fungsi rasional ya, pembuat nolnya itu ya ikut semua gitu ya. Jadi karena ikut di sini, kalau tidak ikut itu bolong seperti ini ya. Tapi kalau ikut itu bulat penuh ya, bulat penuh ya. Jadi ini penuh bulat. Nah, gini ya. Ini artinya pembuat nolnya ikut ya. Nah, gini ya. Oke. Jadi dalam hal ini nanti garis bilangan ini karena ada dua pembuat nol gitu ya, terbagi menjadi beberapa daerah ya. Jadi ada daerah pertama, daerah kedua di sini, dan daerah ketiga di sini. Nah, gitu ya. Uji daerah di sini itu untuk mencari tahu, untuk menyelidiki daerah mana yang kira-kira memenuhi pertidaksamaan yang akan kita cari solusinya. Gitu ya. Oke, kita cek daerah pertama ya. Oke, di sini mungkin dari langkah 1 atau langkah 2 di sini ya. Nilai-nilai yang diharapkan itu kan nilai-nilai yang tak positif ya. Kalau tak positif itu berarti nilai yang diharapkan itu bisa negatif atau bisa nol gitu ya. Coba kalian lihat ya. Sehingga nanti kita cari yang daerah yang tak positif berarti ya. Oke, kita selidiki daerah pertama sekarang ya. Daerah pertama mungkin kita bisa ngeceknya itu kita ambil salah satu sampel saja ya di daerah tersebut. Nah, di daerah satu itu mungkin lebih mudah kita kalau kita ambil titik sampelnya itu katakan X sama dengan 0 ya. Nah, X sama dengan 0 ini kita coba masukin nanti. Masukin kemana ya? Yang lebih enak ya. Saya rasa lebih enak kita masukin yang sebelah sini ya. Ya, di hasil di langkah 2 ini ya. X min 2, X min 4 ya. Jadi kita masukin. Nah, kalau kita ganti X-nya dengan 0, kita dapatkan apa? 0 min 2, 0 min 4 gitu. Nah, ini kalau kita selidiki 0 min 2 itu kan hasilnya negatif. 0 min 4 itu hasilnya juga negatif. Negatif kali negatif itu positif. Nah, jadi daerah pertama itu positif. Gitu ya. Oke, kemudian sekarang daerah kedua. Daerah kedua antara 2 sampai 4 kita mungkin ambil titik sampel X sama dengan 3 mungkin ya. X sama dengan 3 ini kita coba masukin. 3 min 2 ya. 3 min 4. Nah, 3 min 2 itu positif, 3 min 4 itu negatif. Nah, positif kali negatif itu negatif. Nah, ya. Sekarang daerah ketiga. Mungkin kita ambil titik sampel X sama dengan 5 mungkin ya. Dari sini dengan cara yang sama ini 5 min 2. 5 min 4. Nah, positif kali positif ya positif gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi ya. Ternyata hasil yang diharapkan itu kan tak positif tadi ya. Kalau tak positif itu kan berarti daerah-daerah yang negatif atau nol gitu ya. Kalau yang daerah pertama itu nggak mungkin. Daerah yang ketiga juga nggak mungkin ya. Jadi yang satu-satunya ya daerah 2 ini gitu ya. Sehingga karena kita sudah tahu ya, kita masuk di langkah 5 sekarang. Langkah 5 itu apa? Langkah 5 itu biasanya ya terkait dengan kesimpulannya nanti ya. Atau bisa kita katakan seperti ini. Langkah 5 itu apa? Himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya itu seperti apa gitu ya. Oke.
Jadi HP gitu ya. Himpunan penyelesaiannya ya X anggota bilangan real ya. Dengan syarat apa? Karena dia ada di daerah 2 ya. Daerah 2 itu daerah yang sini antara 2 sampai 4 ya. Dan karena apa? Ada tanda sama dengannya ya, berarti pembuat nolnya juga ikut kan ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu ya semua X bilangan-bilangan real ya. Dengan syarat apa? Bilangan real tersebut ya, di antara 2 ikut ya, sampai 4 ya, 4-nya ikut. Nah, ini kalau notasi secara himpunan. Nah, tapi kalau notasinya secara selang atau interval, kita punya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Gitu ya. Jadi solusi dari pertidaksamaan untuk soal kuis nomor 1 itu kita punya apa? Ya XX yang ada di interval tertutup 2 sampai 4 gitu ya. Cukup mudah ya. Langkah-langkah yang saya berikan juga sudah rinci, jadi silakan dipelajari, dipahami dan diterapkan di kasus-kasus yang lain seperti itu ya. Oke. Sekarang mungkin saya lanjut ya, membahas soal nomor 2 ya di kuis. Untuk soal nomor 2 ya. Untuk soal nomor 2 itu kita punya seperti ini ya soalnya ya. Kita masih untuk soal nomor 2 ini sudah menyangkut terkait dengan apa? Pertidaksamaan mutlak ya. Oke. Ya. Sebelum kita melanjutkan apa membahas terkait dengan penyelesaiannya seperti apa ya. Jadi di sini soalnya itu saya sederhanakan terlebih dahulu ya. Jadi ini 2 dikali mutlak dari 2x min 4 ya, kurang dari mutlak 2x min 3. Nah, ini bisa saya sederhanakan seperti ini. Jadi bisa saya tulis lagi seperti ini ya. Jadi 2 bisa masuk ke mutlak ya. Jadi 4x minus 8 ya. Mutlak dari 4x minus 8 kurang dari apa? Mutlak dari 2x min 3. Nah, jadi untuk kedepannya nanti kita menggunakan soal yang sudah kita sederhanakan seperti ini ya. Jadi ini yang kita gunakan nanti ya. Oke, untuk menyederhanakan pertidaksamaan mutlak seperti untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak seperti ini ya. Nah, saya akan memberikan beberapa cara ya, beberapa versi jawaban ya. Ya, yang mana ini nanti bebas kalian gunakan ya. Jadi kalau dalam soal itu tidak diharuskan menjawab menggunakan cara yang mana ya. Jadi kalian bebas nanti ya menggunakan cara yang mana saja ya. Tapi kalau tertentu ya, harus digunakan menggunakan cara tertentu ya, kalian harus ikuti cara-cara itu gitu ya. Oke, di sini saya akan menyelesaikan pertidaksamaan mutlak di soal nomor 2 ini menggunakan 2 cara ya. Cara yang pertama itu saya menggunakan apa? Di sini saya menggunakan sifat ya. Sifat-sifat dari nilai mutlak gitu ya. Nah, ini bisa apa? Menggunakan sifat ini ya. Jadi cara satu kita menggunakan sifat ya, sifat nilai mutlak ya. Nah, kalau kita menggunakan cara yang pertama ini untuk mendapatkan jawabannya itu relatif lebih cepat. Ya, relatif lebih cepat. Oke. Jadi seperti apa Pak sifatnya itu? Nah,
ini ya. Jadi saya langsung narasikan saja ya. Jadi untuk cara yang pertama ini menurut sifat dari nilai mutlak ya. Bahwa kalau saya punya mutlak A kurang dari mutlak B, jika hanya jika, atau kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan mutlak ini dengan bantuan ini ya. A kuadrat kurang dari B kuadrat. Ya, kita bisa menggunakan sifat ini ya. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak, nah kita bisa alternatifnya sama saja dengan kita menyelesaikan pertidaksamaan yang kuadratik seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita aplikasikan di permasalahan kita ya, sehingga kalau kita punya soal ini ya, 4x min 8 kuadrat gitu ya, mutlak dari 4x min 8 mutlak dari 4x min 8 kurang dari mutlak 2x min 3 ya, kurang dari mutlak 2x min 3. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita selesaikan ya. Apa? Ya, menggunakan ini. Jadi sama saja dengan kita mengkuadratkan nilai yang ada di dalam mutlaknya ini ya, gitu ya. Berarti kita punya 4x min 8 kita kuadratin ya, kurang dari apa? 2x min 3 kita kuadratin ya. Nah, ini nanti bisa kalian kuadratin kedua ruas kiri kalian kuadratin, ruas kanan kalian kuadratin, kemudian kalian jadikan satu ruas dan seterusnya ya. Nanti jadi pertidaksamaan kuadratik ya. Dan nanti mengikuti soal yang pertama tadi ya. Gitu ya. Atau di sini bisa kita jadikan seperti ini ya. 4x min 8 kuadrat dikurangi ini ya. 2x min 3 kuadrat. Nah, ini kurang dari 0 berarti ya. Nah, kemudian kalian ingat ya. Masih ingat ya, ini sifat aljabar ya. Kalian harus ingat. Kalau saya punya A kuadrat min B kuadrat ya, itu bisa saya tulis dengan A min B dikalikan dengan apa? A plus B ya. Nah, sehingga kalau kita punya seperti ini, nah ya, bisa kita tulis dengan ini. Jadi A-nya itu ya 4x min 8, ini kan A-nya itu kan 4x min 8, B-nya itu kan 2x min 3 ya. Nah, jadi biar lebih sederhana, kita gunakan sifat ini saja gitu ya. Jadi kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, itu bisa kita tulis A min B dikali A plus B ya. A-nya sendiri itu 4x min 8, kemudian dikurangi ya, dikurangi dengan apa? B-nya, B-nya itu 2x min 3. Nah, gini ya. Kemudian dikalikan apa? A-nya itu tadi 4x min 8 ditambah B. Nah, B-nya itu tadi 2x min 3. Nah, gini ya. Ini kurang dari 0. Nah, kalau kita sederhanakan, kita punya 4 dikurangi 2x yang ini ya. Min 8 plus 3 min 5 ya. Kemudian yang ini kita punya 6x dikurangi 11 ya. Nah, ini kurang dari 0 ya. Udah, kita langsung dapat cara yang lebih cepat ini ya. Nah, dari sini kan mudah ya. Kita tinggal ikuti langkah-langkah yang ada di soal nomor 1 tadi ya. Tapi di sini tidak perlu saya tulis langkah-langkahnya ya. Jadi dari sini kita punya pembuat nolnya itu berapa? X-nya 5/2 atau X-nya itu berapa? 11/6 ya. Kemudian dari sini kita buat garis bilangan.
Kemudian kita taruh ya apa pembuat nolnya. Ini mungkin 11/6, yang ini 5/2 ya. Nanti ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Udah. Tinggal kita cek daerah 1. Kita mungkin bisa pakai X sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita mungkin bisa masukin di sini. Ya. Jadi 2 kali 0 itu ya 2 dikali 0 ya. Dikali 0 dikurangi 5. Dikalikan 6 dikalikan 0 dikurangi 11 ya. Berapa itu kira-kira? Saya punya negatif, dikali negatif ya positif gitu ya. Kemudian D2 mungkin kita bisa pakai X sama dengan berapa ya? X sama dengan 2 mungkin ya. Kalau kita masukin berarti masukin ke sini ya. Ke sini. Berarti 2 kali 2 itu 4 ya. Berarti 4 dikurangi 5 itu negatif ya. Kemudian 6 kali 2 itu 12 dikurangi 11 ya, itu positif. Negatif kali positif ya negatif gitu ya. Sekarang daerah yang ketiga mungkin kita bisa pakai titik sampel X sama dengan 3 ya. Kita coba cek. 2 kali 3 itu 6 ya. Berarti 6 min 5 itu positif. Kemudian 6 kali 3 itu 18. 18 kurangi 11 itu positif ya. 18 kurangi 11 itu positif, berarti ya positif. Nah, kalau kita lihat di sini ya, daerah yang diharapkan itu kan daerah yang negatif. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga daerah 1 sama daerah 3 itu nggak mungkin. Gitu ya. Sehingga nanti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak itu ya daerah 2 nanti ya. Jadi HP berarti ya X anggota R dengan syarat apa? X-nya itu ada di daerah 2, tapi pembuat nolnya tidak ikut karena tandanya kurang dari saja, gitu ya. Jadi X-nya berarti di antara apa? 11/6 sampai apa? 5/2 ya. Jadi jawabannya seperti ini. Ini notasi secara himpunan ya. Kalau notasi secara interval atau selang itu ya gini ya. Kurung buka ya. Nah, ini 5/2. Nah, ini kurung tutup. Maksudnya ini ya. Bukan siku ya, tapi kurung seperti ini ya. Bukan kurung siku ya. Ini interval terbuka ya. Oke. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak, kalau kita menggunakan cara yang pertama ya, cara yang pertama itu menggunakan sifat nilai mutlak, kita dapatkan himpunan penyelesaian seperti ini. Dan untuk menuju ke himpunan penyelesaian itu relatif cepat gitu ya. Nah, tapi ya, untuk cara yang kedua, ya, ini yang perlu kalian simak ya. Takutnya nanti di UTS ataupun yang lain itu kalian disuruh menggunakan cara ini gitu ya. Jadi saya harus memperkenalkan juga seperti itu ya. Nah, cara yang kedua itu kita menggunakan apa? Menggunakan definisi nilai mutlak. Ya. Jadi kalau cara yang cepat itu kita bisa menggunakan sifat dari nilai mutlak. Kalau cara yang mungkin relatif lebih panjang ini kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Ya. Nah, kita tulis lagi soalnya ya. Soalnya tadi apa? Saya lupa ya. Ini ya. Jadi saya copy aja ya. Saya kopas aja udah. Saya kopas di sini mungkin ya.
Nah, kita punya soal seperti ini ya. Nah, kalau menggunakan definisi nilai mutlak ya, kita harus kupas satu persatu. Jadi dari sini, nah, yang pertama kita punya mutlak 4x min 8. Mutlak dari 4x min 8. Nah, kalau sesuai dengan definisi nilai mutlak, ya, 4 mutlak dari 4x minus 8 ini sama dengan 4x min 8 apa? Saat 4x min 8 itu lebih dari atau sama dengan 0. Dan dia sama dengan negatif dari 4x min 8 saat apa? Saat 4x min 8-nya ini kurang dari 0. Ya. Dengan cara yang sama, untuk mutlak dari 2x min 3, nah, bisa kita tulis seperti ini. Ini berarti 4x min 8, 2x min 3 ya. Yang ini negatif dari 2x min 3. Kalau yang ini 2x min 3-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Yang ini 2x min 3-nya kurang dari 0. Seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan batasnya ini ya. Berkaitan dengan batasnya ini mungkin bisa kita tulis kembali batasnya ini ya, domain permasalahannya itu ya. 4x min 8 lebih dari atau sama dengan 0 itu kan bisa kita tulis lagi dengan ini ya. X lebih dari berapa? 2 ya. Kalau yang ini bisa kita tulis lagi dengan X kurang dari 2 ya. Dengan cara yang sama, yang ini mungkin bisa menjadi X lebih dari atau sama dengan 3/2. Yang ini X kurang dari apa? 3/2. Nah, seperti ini ya. Jadi domain permasalahannya itu kita sederhanakan ya. Gitu ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Oke, selanjutnya di sini kan ada apa? Di sini kan ada apa? Pertidaksamaan mutlak ya. Di sini ada dua mutlak ya. Jadi apa? Untuk mutlak dari 4x min 8, di sini kan ada dua kemungkinan. Untuk mutlak dari 2x min 3 itu juga ada dua kemungkinan. Nah, berarti kalau kita kombinasikan kemungkinan-kemungkinan ini, ya, yang pertama ada dua, yang kedua juga ada dua. Nah, kalau kita kombinasikan berarti ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinannya. Ya. Nah, 4 kemungkinan ini ya, kita plot sesuai dengan apa? Sesuai dengan domain permasalahannya. Seperti itu ya. Oke, mungkin kita coba plotting saja udah ya. Nah, yang pertama kita buat tabel mungkin biar lebih mudah ya. Sekarang ya ini kasus ya. Kasus 1, 2 atau 3 gitu ya maksudnya ya. Kemudian daerahnya mana gitu ya. Daerah, kemudian penyederhanaan daerah. Nah, seperti ini ya. Kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4 ya. Nah, maksudnya gimana, Pak? Nah, maksudnya seperti ini. Kasus 1 katakan kita kombinasikan ini dengan ini ya. Ini kasus 1. Kemudian kasus 2 kita bisa menggunakan ini sama ini ya. Ini kasus 2. Kemudian kasus 3 itu mungkin ini dengan ini ya. Kemudian kasus 4
Kasus 4 itu mungkin ini dengan ini ya. Jadi yang warnanya sama itu yang nanti akan masuk di daerah ini gitu ya. Oke, untuk kasus pertama. Ini saya hapus ya. Kasus pertama itu katakan daerah ini dengan daerah ini ya. Oke, kita coba. Berarti untuk kasus yang pertama itu X yang lebih dari sama dengan 2 dan daerah ini X lebih dari atau sama dengan apa? 3/2. Yang kedua itu X gini ya. Jadi kita pasang-pasangkan semuanya ini ya. Ya. Mungkin lebih cocok kalau saya tulis gini aja ya. Ini dengan ini bagaimana? Ini dengan ini bagaimana? Gitu ya. Kemudian ini dengan ini bagaimana? Ini dengan ini bagaimana juga. Gitu ya. Kita tulis sekarang ya. X kurang dari 2 dan X lebih dari sama dengan 3/2. X yang kurang dari 2 dan X kurang dari 3/2. Nah, kemudian setelah kita dapatkan daerah yang seperti ini, nah kita sederhanakan daerah itu. Biar apa? Biar gak ribet. Ya. Oke, coba daerah yang pertama. Kasus yang pertama itu daerah yang ini ya. X lebih dari atau sama dengan 2 dan X yang lebih dari atau sama dengan 3/2. Kalau dan itu irisan ya. Dan itu irisannya. Jadi kita cari X yang sama antara daerah X yang lebih dari atau sama dengan 2 dan X yang lebih dari atau sama dengan 3/2. Kira-kira yang memenuhi dua daerah ini apa? Atau irisan dari dua daerah ini apa? Saya rasa irisannya ya X yang lebih dari atau sama dengan 2. Ya. Ya. Kok bisa, Pak? Ya karena X yang lebih dari atau sama dengan 2 itu masuk di sini. Jadi kalau kita cari daerah yang sama ya ini sendiri jadi ini sendiri nanti ya. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, kita punya daerah X yang lebih dari atau sama dengan 2 dan X yang kurang dari 3/2. Nah, untuk kasus yang kedua ini, daerah yang terbentuk atau sepertinya tidak mungkin ya. Jadi, kalian bisa mencari kira-kira. Apakah kalian bisa mencari kira-kira X yang lebih dari atau sama dengan 2 dan X yang kurang dari 3/2? Gak mungkin ya, gak ada XX yang memenuhi dua kondisi itu ya. Jadi ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin yang ini ya. Jadi impossible. Oke, sekarang kasus yang ketiga. Kita coba sederhanakan. Ya. X yang kurang dari 2 dan X yang lebih dari atau sama dengan 3/2. Nah, kalau ini masih mungkin ya. Ini mungkin penyederhanaannya ya 3/2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 2 ya. Kemudian yang terakhir, X yang kurang dari 2 dan X yang kurang dari 3/2 kalau kita sederhanakan menjadi ini. X yang kurang dari 3/2. Ya. Nah, udah. Setelah kita melakukan plotting kasus-kasusnya ini ya. Nah, kita sekarang coba satu persatu. Ya, kita coba satu persatu. Sekarang kasus pertama. Ya. Kalau kasus pertama itu untuk X yang ada untuk X yang katakan untuk kasus pertama ini ya. Nah, kan daerahnya ini, penyederhanaan daerahnya ini ya. Jadi kita gunakan yang ini saja ya. X yang lebih dari atau sama dengan 2. Nah, gitu ya. Langkah pertama bagaimana? Langkah pertama ya kita tulis lagi soalnya. 4X mutlak dari 4X min 8 ya. Kurang dari apa? Mutlak dari 2X min 3. Nah, kemudian kita coba.
karena kita masuk di kasus satu itu kan kita pakai daerah ini ya. Nah, tapi sebenarnya kan daerahnya itu kombinasi dari daerah ini ya. X yang lebih dari atau sama dengan 2 dan X yang lebih dari atau sama dengan 3/2 ya. Nah, untuk kasus pertama kan kita gunakan ini kan tadi ya. Kita gunakan yang bagian ini sama bagian ini ya. Iya kan tadi untuk kasus pertama bisa kalian lihat ya. Kita menggunakan ini dan ini ya. Nah, sehingga mutlaknya itu ya kalau kasus pertama berarti apa? Karena kasus pertama itu kombinasi dari daerah ini, X yang lebih dari atau sama dengan 2 dan ini ya. Maka untuk yang mutlak dari 4X min 8 itu menjadi 4X min 8 ya. Kemudian untuk apa? Mutlak dari 2X min 3 itu menjadi 2X min 3. Kok bisa Pak? Karena dia masuk di kasus pertama. Ya, kasus pertama itu yang kita gunakan ini dan ini ya. Gitu ya. Oke? Oke ya. Jadi mutlak dari 4X min 8 itu menjadi 4X min 8. Ya. Kemudian mutlak dari 2X min 3 itu menjadi 2X min 3. Alasannya apa? Alasannya karena dia masuk di kasus pertama. Kasus pertama itu kan ini. Ya. Nah, ya. Gitu ya. Oke, kalau seperti ini ya udah tinggal kalian sederhanakan udah. Ini saya jadikan 4X min 2X berarti kan 2X. Yang ini min 3 min 8 min 3 plus 8 berarti 5 gitu ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi X yang kurang dari 5/2. Nah, ini kalian harus perhatikan ini masih calon solusi ya. Calon solusi. Karena apa? Karena tidak semua X yang ada di sini itu menjadi solusi. Untuk mencari solusinya bagaimana, Pak? Nah, kita bandingkan nanti dengan domain permasalahannya ya. Jadi kita dari sini kita punya calon solusi ya. Nah, calon solusinya itu katakan X yang kurang dari 5/2 ya. Jadi kita buat garis bilangan. Ini 5/2 ke arah kiri ya berarti ya. Nah, seperti ini ya. Ini calon solusi. Nah, kemudian domain permasalahannya itu ini. Untuk X yang lebih dari atau sama dengan 2 ya. Ini berarti domain permasalahan. Domain permasalahan ya. Nah, 5/2 itu kan 2,5 ya. Berarti 2 ya mungkin ya sekitar sinilah gitu ya. 2 ke kanan ya ini berarti ya. Domain permasalahannya itu 2 ke kanan. Nah, ini domain permasalahannya. X yang lebih dari sama dengan 0. Udah. Tinggal kita cari irisannya udah. Nah, kita cari irisannya. Solusinya yang mana, Pak? Solusinya yang ini. Nah, gitu ya. Ini udah mengindikasikan apa? Calon solusi itu tidak semuanya menjadi solusi. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan apa? Solusi untuk kasus 1 kita punya apa? 2 gini ya. 5/2 ya. Ini solusi untuk kasus 1 ya. Oke. Kasus 1 selesai, kita masuk di kasus 2 ya. Kasus 2 kita cek tidak mungkin. Kasus 2 itu suatu hal yang mustahil ya. Jadi tidak mungkin ya, tidak TM ya, tidak memenuhi ya. Sudah langsung kita klaim tidak memenuhi ya. Sekarang kita masuk di kasus 3. Kasus 3 itu untuk apa? Untuk ini ya. X-nya di antara ini ya. Kasus 3 itu untuk X-nya di antara 3/2 sampai 2 ya. 3/2-nya ikut. Jadi untuk gini ya.
Nah, ini domain permasalahannya ini. Ini domain permasalahannya. Domain permasalahannya. Nah, ya. Oke, kita tulis lagi soalnya. 4x mutlak dari 4x min 8 kurang dari apa? Mutlak 2x min 3 ya. Nah, ini jika hanya jika. Oke, kita sekarang amati. Karena kasus 3, ya, kasus 3 itu terjadi di sini ya. X yang kurang dari 2 dan X yang lebih dari ini ya. Lebih dari atau sama dengan 3/2 ya, daerahnya ini ya. Nah, untuk yang X kurang dari 2, X yang kurang dari 2, nah, ini kan X yang kurang dari 2 ya. Nah, jadi ini saya hapus dulu ya. Kasus 3 itu kan terjadi di sini dan di sini kan ya. Nah, sehingga kalau kita ketemu mutlak dari 4x min 8 itu menjadi ini. Menjadi negatif ini. Kemudian kalau kita ketemu dengan mutlak dari 2x min 3, nah, ketemu yang sini. Nah, mutlak dari 2x min 3 itu menjadi ini, 2x min 3 ya. Paham ya? Asalnya dari mana? Asalnya dari sini ya. Ini dan ini ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mutlak dari 4x min 8 itu menjadi negatif dari apa? 4x min 8. Kemudian, mutlak dari 2x min 3 itu menjadi 2x min 3. Nah, gini ya. Udah, biar cantik di sini saya kalikan semua ruas ini dengan negatif ya, sehingga menjadi seperti ini ya. 4x min 8 lebih dari apa? Min 2x plus 3 ya. Ini saya kalikan dengan min 1. Kalau saya kalikan dengan min 1 kan tandanya berubah ya. Oke, kemudian saya jadikan satu ruas. Sorry, maksudnya saya sederhanakan ya. Ini kita punya 6x. Yang ini kita punya 11 ya. Ini 11 ya. 11 ya. Sehingga kita dapatkan calon solusinya itu X yang lebih dari 11/6 ya. Ini masih calon solusi ya. Karena apa? Karena tidak semua solusi, karena tidak semua calon solusi itu menjadi solusi. Gitu ya. Oke, kita coba plot ya. Ini calon solusi. Calon solusi itu ini katakan 11/6 ya. X yang lebih dari 11/6 berarti ke arah kanan ya. Kemudian kita punya apa? Domain permasalahan ya. Domain permasalahan ya. Permasalahan ya. Domain permasalahannya itu apa tadi? X yang di antara 3/2 sampai 2 ya. Nah, ini mungkin 2 di sini ya. Ini mungkin 2 di sini. Kan 2 itu kan 12/6 ya. Kemudian yang 3/2 itu kan 1,5 ya. Ini kan hampir 2 ya. Jadi 1,5 itu ada di sini ya, mungkin ya. Nah, ada di sini. Ini ya. Ini 3/2 ya. Nah, ini domain permasalahannya ya. Sedangkan calon solusinya itu seperti ini. Nah, udah, kita tinggal cari irisannya. Karena kan percuma kalau solusi tapi nggak ada di domain permasalahan, kan bukan solusi namanya ya. Nah, jadi solusinya ya ini. Ya. Jadi calon solusinya itu banyak ya, tapi solusinya itu yang saya arsir ini tadi ya. Sehingga solusi untuk kasus 3 itu apa? Ya ini. 11/6 ya. Kurang dari X kurang dari
2. Nah, gini ya. Ini solusi untuk kasus 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di kasus yang terakhir, kasus 4. Kasus 4 itu seperti ini ya. Untuk X yang kurang dari 2 dan X yang kurang dari 3/2 ya. Jadi ini saya hapus lagi yang ini. Sekarang kasus yang terakhir ya. Kasus yang terakhir itu kita gunakan ini dan ini ya. Karena kasus yang terakhir itu ini, nah ini berarti kalau mutlak dari 4x min 8 itu menjadi negatif ini ya. Negatif dari 4x min 8 ya. Kemudian kalau kita ketemu dengan mutlak dari 2x min 3, nah, karena kita gunakan yang ini untuk kasus 4, berarti menjadi ini negatif juga ya. Negatif dari 2x min 3 ya. Sehingga ya udah, kita tinggal tulis. Ya, kita tinggal tulis kasus 4 ya. Kasus 4 itu terjadi di mana? Penyederhanaan daerahnya X yang kurang dari 3/2 ya. Nah, udah. X untuk X yang kurang dari apa? 3/2. Nah, kita tulis soalnya mutlak dari 4x min 8 kurang dari mutlak 2x min 3 ya. Nah, karena tadi kasus 4 itu menjadi negatif semua ya tadi ya. Kita sudah cek tadi. Berarti ini menjadi negatif dari 4x min 8 kurang dari apa? Negatif dari 2x min 3 ya. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan negatif, nah ini menjadi 4x min 8. Tandanya berubah seperti ini. Ini menjadi 2x min 3 ya. Kalau kita sederhanakan, ini kan sebenarnya mirip dengan apa? Ini 2x ya. Ini 5 ya. Ya kan? 4x. Nah, ini 4, ini 2. Pindah ke sini jadi 2x ya. Min 3 plus 8 itu kan menjadi 5 ya. Gini ya. Benar ya. Oh ya benar. Berarti ini X lebih dari 5/2. Nah, ini masih calon solusi. Ya. Ini masih calon solusi ya. Oke. Kalau seperti ini ya berarti kita tinggal tulis calon solusi itu ke kanan ya. Kemudian domain hilang ya. Domain permasalahan ya. Domain permasalahannya itu apa tadi? X yang kurang dari 3/2. 5/2 itu 2,5. 3/2 itu 1,5 ya. Oh, jadi gak ada irisan ini. 3/2 ya. Nah, ini ke sini ya. Udah, dari sini apa? Tidak ada irisan. Kalau tidak ada irisan artinya apa? Artinya tidak ada solusi di kasus 4. Gitu ya. Sehingga dari sini ya untuk himpunan penyelesaiannya ya cukup mudah ya. Kita kumpulkan semuanya udah ya. X anggota R dengan syarat apa? Ya udah. Tadi solusi di kasus 1 itu ini ya. 2. Oke. Solusi di kasus 1 itu ini. Ya. 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 5/2 ya. Kemudian kasus 2 itu nggak ada solusi karena daerahnya itu nggak mungkin ya. Kemudian kasus 3 itu solusinya ini ya. Kasus 4 nggak ada ya. Jadi ini solusinya udah ya. Udah,
Ini kan eh, ini kan atau ya. Kalau atau itu gabungan ya. Berarti kalau saya gabung ini ya. Ini kan 2 ikut ya. Berarti 2x sama dengan 2 ikut ya. Yang di sini ikut, yang di sini nggak ikut ya. Tapi kalau kita gabung ini menjadi seperti ini nanti. 11/6 kurang dari x kurang dari 5/2 ya. Jadi bisa nyambung ya. Ini ya. Atau kalau kita tulis dalam notasi selang atau notasi interval ya ini ya. Ya. Dan kalau kalian bandingkan dengan apa? Cara pertama ya, cara pertama itu cara cepat ya, kita menggunakan sifat nilai mutlak ya. Diperoleh hasil yang sama. Diperoleh hasil yang sama ini. Sama ya hasilnya ya. Sama ya. Jadi kalau kita menggunakan menggunakan sifat nilai mutlak itu solusinya seperti ini. Kemudian kalau kita menggunakan definisi nilai mutlak memang lebih panjang ya. Tapi juga dihasilkan jawaban yang sama. Ya. Nah, nanti di UTS ya, ya mungkin saja kalau kita punya pertidaksamaan mutlak seperti ini ya, bisa jadi diminta kalau diminta untuk mengerjakan menggunakan sifat nilai mutlak ya aman saja ya, karena lebih cepat. Nah, tapi di sini kalau disuruh menggunakan definisi nilai mutlak ya kalian jangan menggunakan sifat ya. Kalau menggunakan sifat ya salah nanti ya. Ya meskipun jawabannya benar, tapi kan yang diminta itu kan prosesnya ya. Jadi menggunakan proses ini gitu ya. Kalau kalian menggunakan metode yang lain ya salah gitu ya. Jadi untuk pembahasan soal kuis nomor 2 seperti ini ya. Dan cukup panjang ya. Dan cukup menarik bagi saya ya. Ya, tidak tahu untuk bagi kalian ya. Dan saya harap penjelasan dari saya ini semoga bisa membantu kalian untuk belajar ya dan juga memahami terkait dengan apa bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan nilai mutlak ya. Baik kalau kita menggunakan sifat ataupun kita menggunakan apa? Definisi. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut di soal terakhir ya. Di sini masih sama terkait dengan apa? Kita disuruh menyelesaikan pertidaksamaan mutlak ya di sini ya. Kita punya seperti ini ya soalnya ya. Oke. Ini untuk tandanya itu ya. Ada typo mungkin di LMS ya. Ini sudah saya ketik ulang, saya perbaiki ya. Oke, kita tulis lagi soalnya ya. Kita punya mutlak dari x kuadrat min 7. Nah, ini dikuadratin ya. Dikurangi 8 dikalikan mutlak dari x kuadrat min 7 lebih dari min 16 ya. Nah, di soal sebenarnya sudah diberikan petunjuk ya. Nah, tapi dalam hal ini petunjuknya ya sudah cukup membantu kalian ya sebenarnya. Jadi di sini kita misalkan apa? Mutlak dari x kuadratnya ini x kuadrat min 7 ini ini ya. Itu dengan u. Ya. Kalau kita misalkan sehingga kita bisa memperoleh seperti ini. Ini berarti menjadi u kuadrat ya. Ini menjadi 8u lebih dari minus 16 ya. Oke ya. Nah, ini coba kita selesaikan menggunakan apa? Langkah-langkah yang langkah-langkah yang apa? Yang saya berikan di apa? Di soal nomor 1 tadi ya. Nah, jadi langkah 1 kita ya. Langkah 1 kita coba jadikan ke dalam satu ruas ya. Berarti kita punya apa? U kuadrat min 8U
lebih dari min 16 ya. Nah, ini kalau kita jadikan satu ruas, kita dapatkan U kuadrat min 8U plus 16 ya. Lebih dari 0. Gitu ya. Oke. Langkah 1 sudah ya. Sekarang langkah 2. Jadi setelah kita menjadikan satu ruas, kita kita sederhanakan ya di sini ya. Jadi kita sederhanakan langkah yang hasil yang ada di langkah 1 tadi. Kita sederhanakan. Sederhanakannya ya kita faktorkan. Kita dapat faktornya itu O-4 gitu ya. O-4 gini ya. Nah, udah. Atau bisa kita tulis lagi dengan apa? U-4 kuadrat. Ya. Nah, kemudian langkah 3 kita cari apa? Pembuat 0. Pembuat nolnya dalam hal ini apa? U-nya sama dengan 4 ya. Jadi pembuat 0 dalam hal ini U-nya sama dengan 4. Ya. Sehingga nanti di langkah 5, di langkah 4, langkah selanjutnya itu langkah 4 ya, berarti ya. Uji daerah. Ya. Nah, udah. Ini uji daerah ya. Ya, uji daerah itu berarti ya kita buat garis bilangan. 4 di sini. Nah, kita uji daerah 1 sama daerah 2 ya. Tentunya ini selalu positif sepertinya ya. Daerah 1, kalau kita ambil X sama dengan 0, kita masukin, bukan X ya, tapi U ya di sini ya. U, kita dapat 0 min 4 kuadratnya, ini positif. Kemudian daerah 2 ya. U sama dengan 5 katakan ya. Berarti 5 min 4 dikuadratin ya juga positif ya. Ya. Oke. Sekarang langkah terakhir ya. Langkah terakhir itu ya langkah 5 ya. Udah, tinggal kalian simpulkan udah. HP-nya apa berarti? HP-nya apa? Ya, himpunan penyelesaiannya itu ya, kalau dalam kasus ini ya berarti apa? U, anggota R ya. Dengan syarat apa? U-nya itu apa? Kurang dari 4 atau U-nya lebih dari 4 ya. Kalau U sama dengan 4 bagaimana Pak? Gak bisa. Karena yang diminta ya lebih dari aja. Nah, kalau lebih dari aja berarti pembuat nolnya itu yang gak ikut. Gitu ya. Jadi HP-nya seperti ini. Nah, tapi permasalahan kita itu kan ada, permasalahan kita kan dalam X, bukan dalam U. Gitu ya. Sehingga agar agar kita menjawab solusi itu ya kita harus ubah lagi yang sebelumnya U menjadi apa? Menjadi X. Seperti itu ya. Ya mungkin kalau seperti ini ya. Nah, ini mungkin yang HP-nya ini ya bisa saya sederhanakan penulisannya seperti ini. Berarti kan U-nya nggak boleh sama dengan 4 ya intinya ya.
Atau bisa saya tulis seperti ini. R, ya, karena U yang selain 4 ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Semua bilangan real ya, dikurangi apa? U. Sehingga U-nya itu sama dengan 4. Nah, gitu ya. Atau kalau saya tulis lagi dalam X, ya, berarti R, semua bilangan real, kecuali XX ya, yang membuat apa? Bilangan-bilangan real X ya, yang membuat apa? U-nya itu kan tadi mutlak dari X kuadrat min 7 ya. Nah, udah, gini aja. Jadi, semua bilangan real, kecuali apa? Kecuali X yang membuat mutlak dari X kuadrat min 7 sama dengan 4. Nah, udah, kalian tinggal tinggal mencari penyelesaian dari ini. Ya, gitu ya. Nah, Pak, bagaimana Pak caranya Pak? Udah. Ya. Jadi HP ini ya, kita coba breakdown ya. Oke, kita coba breakdown. Kita tarik ini ya. Mutlak dari X kuadrat min 7 sama dengan 4. Oke, kalau kita pakai definisi ya, definisi nilai mutlak ya. Sesuai dengan definisi nilai mutlak ya. Kita punya mutlak dari X kuadrat min 7. Itu kan ada dua kemungkinan nilai ya. Dia bisa bernilai X kuadrat min 7 saat X kuadrat min 7-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 ya. Dia bisa menjadi minus dari ini saat apa? X kuadrat min 7-nya itu kurang dari 0 ya. Nah, kalau kita coba sederhanakan ini, daerah yang ini. Nah, ini nanti kalian coba ya, selesaikan pertidaksamaan ini, nanti hasilnya ini. Coba ini ya. Min tak hingga sampai min akar 7. Tutup ini ya. Ini kurung siku ya ini ya. Ini akar 7 sampai plus tak hingga. Kalau yang ini kita sederhanakan itu menjadi minus dari akar 7 sampai akar 7 ya. Nah, udah. Kalau kita ingin menyederhanakan persamaan mutlak ini, udah, berarti ada dua kasus ya. Kasus pertama, kasus 1, untuk X-nya yang ada di sini ya. Nah, gini ya. Udah, berarti kita tulis soalnya mutlak dari X kuadrat min 7 sama dengan 4 ya. Karena ada di kasus 1 itu berarti ini ya. Kasus 1 itu ini ya. Ini ya, kasus 1 ini ya. Sehingga nanti nilai mutlaknya menjadi ini. Ya, nilai mutlaknya menjadi ini ya. Soalnya kita punya seperti ini ya. Maka ini jika hanya hilang ya. Ini jika ini jadi positif, jadi kalau apa? Mutlak dari ini jadi ini ya. Jadi X kuadrat min 7 ya. Menjadi ini ya. Karena ada di kasus 1 ya. Ini sama dengan 4. Kalau kita sederhanakan, berarti ini X kuadratnya sama dengan 11 ya. Berarti X-nya itu berapa? Plus minus akar 11 ya. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Ini masih calon solusi. Saya tekankan lagi, ini masih calon solusi. Ya. Kemudian kita cek apakah calon solusinya itu ada di domain permasalahan. Ini domain permasalahannya. Nah, kalau kita cek kan sepertinya calon solusinya ini semuanya masuk ya. Kan
minus dari akar 11 itu masuk yang di sini ya. Kemudian yang akar 11 itu masuk yang bagian ini. Iya kan? Nah, udah, berarti kita simpulkan ya. Karena X sama dengan plus minus akar 11 ada pada domain permasalahan ya. Domain permasalahan ini ya. Nah, gini ya. Sehingga apa? X sama dengan plus minus akar 11 adalah solusi untuk kasus 1. Ya. Gitu ya, adalah solusi untuk kasus 1. Nah, oke. Sekarang kasus yang kedua ya. Untuk X-nya yang ada di sini ya. Untuk X-nya yang ada di sini. Sehingga kalau kita ketemu dengan mutlak ini, nanti nilainya akan menjadi ini. Ya. Akan berubah menjadi ini ya, minusnya ya. Oke, berarti kalau kita punya tulis lagi soalnya ya. Mutlak dari X kuadrat min 7 sama dengan 4. Karena di sini kasus 2, berarti menjadi negatifnya ya. Negatif dari apa? X kuadrat min 7 sama dengan 4 ya. Nah, ini bisa saya pindah negatifnya ada di sini ya. Kemudian kita punya X kuadrat sama dengan berapa ini? 3. Atau X-nya sama dengan apa? Plus minus akar 3. Nah, X sama dengan plus minus akar 3 ini masih calon solusi. Nah, agar menjadi solusi gimana? Kita harus cek apakah ada di sini. Apakah ada di sini. Nah, kalau kita lihat kan plus minus akar 3 kan masuk di sini ya. Jadi kita narasikan lagi ya. Karena X sama dengan plus minus akar 3 ada pada domain permasalahan. Domain permasalahan ini ya, min akar 7 sampai akar 7. Sehingga apa? Sehingga X sama dengan plus minus akar 3 adalah solusi untuk kasus 2. Nah, udah, berarti kita sudah tahu XX yang membuat mutlaknya ini sama dengan 4. Nah, sehingga untuk solusi di soal kuis yang terakhir, berarti kan ini ya. Jadi saya simpulkan di sini ya. Jadi solusi untuk permasalahan mutlak yang tadi, ya, berarti saya punya R kan tadi dikurangi apa? X anggota R, sehingga mutlak dari X kuadrat min 7-nya, nah, itu sama dengan 4 ya. Nah, udah, berarti R selain apa? Selain plus minus akar 3 dan plus minus akar 7. Nah, udah ini jawabannya udah. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini lebih sederhana ya. Ketimbang nanti kalian harus menentukan U yang kurang dari 4 dan U yang kurang dari apa? Dan U yang apa? Lebih dari 4 ya. Jadi kalau kita pakai yang ini lebih panjang nanti caranya ya. Tapi kalau kita pakai ini lebih mudah ya. Kalau mengatakan tidak berarti kan ya tinggal semuanya saja dikurangi yang memenuhi gitu, yang sama dengan gitu ya. Jadi lebih mudah kita pakai apa cara yang ini ya ketimbang yang ini ya. Kalau yang ini panjang karena syaratnya kurang dari sama lebih dari ini ya. Nanti ribet ya. Tapi yang lebih mudah itu kalau kurang apa
kurang dari atau lebih dari kan intinya kan dia nggak sama gitu ya. Nah, jadi lebih mudah ya. Seperti itu ya. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Apa pembahasan dari saya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya dan digunakan untuk eh, belajar kalian ya. Seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat memahami gitu ya.